Bab 236. Ling Hu Chong meremas keringat dingin di tangannya, dan berkata, untungnya, saya kehilangan semua energi internal saya, jika tidak maka akan benar-benar tak terbayangkan. Saudara Xiang, bagaimana Guru Ren keluar dari kesulitan? Saudara masih tidak tahu kenapa. Sambil tersenyum, Xiang Wentian mengeluarkan sesuatu dari dadanya, menjejalkannya ke tangan Ling Hu Chong, dan berkata, apa ini? Ling Hu Chong merasa bahwa benda yang ada di tangannya adalah bola keras, yang mana persis apa yang dia miliki hari itu ingin membawanya ke Ren Wuxing. Dia membentangkan telapak tangannya dan melihat bahwa itu adalah bola baja dengan bola baja kecil tertanam di dalamnya. Ling Hu Chong menjentikkan bola baja tersebut diputar beberapa kali dengan ringan, lalu mengeluarkan sebuah kawat baja yang sangat tipis. Salah satu ujung kawat baja ini dihubungkan ke bola baja, dan kawat baja itu penuh dengan gigi gergaji, tetapi itu adalah gergaji kawat yang sangat halus. Ling Hu Chong tiba-tiba tersadar dan berkata, ternyata belenggu di tangan dan kaki pemimpin itu terputus oleh benda ini. Ren Wuxing berkata sambil tersenyum, saya menyalurkan kekuatan batin saya selama beberapa tawa, menjatuhkan Anda berlima, dan kemudian menggergaji belenggu. Bagaimana Anda berurusan dengan hitam dan putih nanti, saya akan berurusan dengan Anda nanti. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, jadi kamu berganti pakaian denganku dan memasang belenggu di tangan dan kakiku. Pantas saja Huang Zonggong dan yang lainnya tidak menyadarinya. Setelah mereka bangun, pemimpin dan aku sudah meninggalkan Mei Zhuang. Hei Zizi dan yang lain melihat buku catur, kaligrafi dan lukisan yang saya tinggalkan, dan mereka semua terpesona dan gembira, jadi mereka tidak curiga bahwa tahanan itu telah kehilangan tasnya. Ling Hu Chong berkata, kakak punya rencana cerdas, yang sulit untuk orang lain. Dia berpikir, ternyata kamu telah mengatur semuanya dengan baik, dan kamu telah memilih bantuan dari keempat orang ini untuk memikat mereka ke dalam perangkap. Tetapi pemimpin sudah lama keluar dari masalah, mengapa bukankah dia datang untuk menyelamatkan saya? Xiang Wentianjian menebak niatnya dengan penampilannya, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, setelah pemimpin keluar dari masalah, ada banyak hal penting yang harus dilakukan, tetapi saya tidak bisa beritahu musuh, jadi saya harus meminta Anda untuk tinggal di bawah Danau Barat selama beberapa hari lagi. Saya datang untuk menyelamatkan Anda. Untungnya, Anda diberkati oleh kemalangan, dan Anda telah berlatih seni sihir yang tidak duniawi, jadi akhirnya Anda memilikinya, kompensasi. Hahaha, aku akan menebusmu sebagai saudara. Saat dia berbicara, dia mengisi gelas anggur mereka bertiga, dan menyesap minumannya. Ren Wuxing tertawa keras dan berkata, aku juga akan minum denganmu. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, mengapa kamu tidak membayarnya? Tidak sembuh. Tak disangka, tiba-tiba dia sembuh dan mendapat kehidupan. Mereka bertiga tertawa keras, sangat bahagia. Xiang Wentian berkata, 12 tahun yang lalu, pemimpin menghilang secara misterius dan Dongfang Bubai merebut tahta. Gubernur saya memiliki sesuatu yang aneh, jadi saya harus menanggungnya dan berurusan dengan Dongfang Bubai dengan acuh tak acuh. Baru-baru ini saya menemukan di mana pemimpin di penjara dan segera datang untuk membantu pemimpin keluar dari masalah. Apakah Anda tidak tahu bahwa Dongfang Bubai mengirim tim besar orang untuk mengejar saya setelah saya keluar dari Heimuya, dan bertemu dengan sekelompok bajingan dari gereja ortodoks berkerumun bersama untuk bersenang-senang. Saudaraku, para bajingan dari dua faksi mengejarku hari itu. Saat membunuhmu dan aku, di jalan pegunungan, kau menjelaskan alasan hilangnya energi internal. Kupikir saat itu, untuk menghilangkan semua jenis ki alien di tubuh Anda, satu-satunya cara di dunia adalah metode penyerap bintang dari pemimpin. Setelah pemimpin melarikan diri dari jebakan, saya akan memintanya untuk mengajari Anda keterampilan ajaib ini untuk menyelamatkan hidup Anda, dan tiba-tiba, tanpa saya memohon, pemimpin telah menyampaikannya kepada Anda. Ketiganya bersulang dan tertawa bersama lagi. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, saudara Xiang pergi untuk menyelamatkan ketua sekte, walaupun dia memanfaatkan saya, tetapi dia benar-benar ingin menyelamatkan nyawa saya, dan menganiaya saya untuk waktu yang lama. Saya setuju pada saat itu, dan masuk penjara karena ini, jadi saya tidak perlu mengeluh. Selain itu, jika saya tidak berusaha keras dalam hal ini, betapa indahnya, bintang daya tarik Dava, bagaimana mungkin Guru Ren menyebarkannya kepada saya dengan begitu mudah. Orang luar yang tidak relevan, mau tak mau berterima kasih kepada Xiang Wentian, menoleh dan bertanya, Tuan Ren,
keterampilan magis Anda begitu luar biasa sehingga tidak ada yang bisa coba tebak dari mana asalnya, tolong beritahu. Ren Wuxing menyesap, anggur, berkata keahlian magis saya didirikan oleh Sekolah Xiao Yao di dinasti Song Utara, dan kemudian dibagi menjadi dua sekolah, Beiming Sengong dan Huagong Dafa. Catatan penulis, silakan merujuk ke Tianlong Babu. Dali Duan yang berlatih Beiming Sengong. Kaisar Duan pertama kali merasa bahwa tidak benar menyerap kekuatan kultivasi seumur hidup orang lain untuk digunakan sendiri. Dia menolak untuk mempraktikkannya. Baru pada saat itulah saya memahami kebenaran dari keterampilan magis ini. Catatan bunuh diri mengatakan, tidak peduli orang baik atau orang jahat, belajar seni bela diri adalah untuk menyakiti orang dan membunuh orang. Tidak ada hal seperti baik atau jahat dalam seni bela diri. Baik digunakan untuk kebaikan, dan baik digunakan untuk kejahatan. Jahat, tinju, kaki, dan senjata semuanya biasa. Gerakan yang sama, Black Tiger Stealing Heart, adalah jurus yang baik untuk membunuh orang jahat, dan jurus jahat untuk membunuh orang baik. Pedang dan pedang digunakan untuk membunuh orang baik, yaitu pedang jahat dan pedang jahat, digunakan untuk membunuh pengkhianat, yaitu pisau dan pedang yang bagus. Kak Ling Hu, bukankah begitu? Ling Hu Chong mengangguk dan berkata, teori makro Ren Jiaozu sangat tajam. Ren Wuxing berkata, itu bukan teori makro saya hanya mengulangi kata-kata terakhir leluhur di dinasti Song Utara. Jika seseorang menggunakan pedang dan membunuh orang baik dengan pedang, kita harus mengambil pedang dari tangannya dan membuatnya kehilangan senjatanya. Ini hal yang baik. Orang jahat semakin kuat internal energinya, semakin serius kejahatannya. Menyedot energi internalnya melumpuhkan kemampuannya untuk melakukan kejahatan, seperti mengambil pedangnya yang berharga. Penerus sekte Xiao Yao baik dan jahat, tetapi keluarga Duan dari Dali. Jika Anda ingin berbuat baik, selama Anda menyerap kekuatan internal penjahat, itu akan baik. Apakah kungfu kotor Shaolin Shen Quan dan Wudang Chang Quan? Mereka juga dapat digunakan untuk menyakiti orang dan membunuh orang, tetapi mereka belum menggunakan mereka selama ribuan tahun. Tinju hanya untuk melukai orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Untuk menaklukkan Ling Hu Chong, dalam kata-katanya, dia menggambarkan metode menyerap bintang memiliki banyak kebenaran. Ren Wuxing berkata lagi, haha. Faktanya, jika seseorang datang untuk memukulku, dia adalah musuh. Terlepas dari apakah dia orang baik atau orang jahat, aku akan menyerap energi dalamnya dan menggunakan energi dalamnya untukku. Gunakan. Mengapa tidak melakukannya? Senior sekte Xiao Yao berkata, Dao, ratusan sungai mengalir ke laut. Itu adalah sungai yang mengalir ke laut dengan sendirinya, bukan laut untuk merebut air dari sungai. Ini tidak lagi benar. Jika musuh tidak menggunakan kekuatan internal untuk memukul saya tidak akan dapat menyerapnya. Sihir Ming Utara, saya tidak menyinggung orang, dan saya tidak menyinggung orang lain. Tetapi, Huagong Dafa adalah berbeda. Pendiri awalnya berasal dari sekolah bebas dan tidak terkekang, tetapi karena dia tidak mengetahui ajaran sebenarnya dari guru dan tidak memahami prinsip Samong dan Qigong, dia menggunakan metode yang sering dia gunakan. Metode peracunan adalah digunakan dalam keterampilan magis ini. Setelah musuh diracuni, meridian rusak dan energi internal hilang. Tampaknya disedot oleh lawan. Daf penyerap bintang, saya berasal dari seni Dewa Ming Utara, yang asli, dan itu bukan keracunan. Perpisahan, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Ling Hu Chong terus bergumam dalam hatinya, dia merasa tidak pantas untuk menyerap energi internal orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ren Wuxing, dia berpikir dalam hati, orang tidak jangan menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung orang lain. Saya tidak bermaksud menyakiti orang lain, tetapi jika seseorang ingin membunuh saya dan menyakiti saya, maka saya tidak bisa mengatakan itu hal yang buruk jika saya menyedot energi internalnya untuk bertahan. Namun, saya menyedot energi internal yang orang lain telah bekerja keras untuk digunakan untuk saya gunakan sendiri. Perbedaannya tidak jauh. Petik 2. Setelah minum lebih dari selusin gelas anggur, Ling Hu Chong merasa bahwa pemimpin Ren berani dalam pidato dan wawasan yang luar biasa, jadi dia tidak bisa menahan hati yang sangat sedih. Dia melihat dia berurusan dengan Qin Weibang dan Hei Heizi dengan cara yang terlalu kejam, tetapi dia mendengar setelah membicarakannya sebentar. Dia percaya pada cara pahlawan menangani berbagai hal, dan ada yang tidak bisa diukur dengan akal sehat, dan ketidakadilan asli di hatinya berangsur-angsur memudar. Ren Wuxing berkata, Saudara Ling Hu, saya memperlakukan musuh dengan sangat kejam,
dan saya memperlakukan bawahan saya dengan sangat ketat. Anda mungkin tidak terbiasa, tapi coba pikirkan, sudah berapa lama saya di penjara hitam di dasar Danau Barat. Saya pernah di penjara, jadi saya tahu seperti apa akhir-akhir ini. Bagaimana orang-orang memperlakukan saya. Bisakah Anda bersikap baik kepada musuh dan pengkhianat? Ling Hu Chong mengangguk. Setuju. Tiba-tiba teringat sesuatu, berdiri, dan berkata, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada pemimpin. Saya harap pemimpin akan setuju. Ren Wuxing berkata, ada apa? Ling Hu Chong berkata, saya melihat pemimpin di ruang bawah tanah untuk pertama kalinya, dan saya mendengar Huang Zonggong katakan bahwa jika pemimpin keluar dari masalah dan masuk kembali ke sungai dan danau, itu akan menjadi faksi Huasan saja. Jika Anda mengatakannya, lebih dari separuh orang akan mati. Saya juga mendengar dari pemimpin itu ketika saya melihat tuanku di masa depan, aku akan sangat mempermalukannya. Keterampilan pemimpin itu supernatural. Jika kamu ingin mempersulit sekte Huasan, tidak ada yang bisa menolak. Bab 237. Ren Wuxing berkata, saya mendengar dari saudara saya bahwa tuanmu telah menyebarkan desas-desus dan mengeluarkan Anda dari sekte Huasan. Saya akan pergi dan mempermalukan mereka, dan menghancurkan sekte Huasan dan menghapusnya dari seni bela diri. Saya minta maaf atas kamu. Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua orang tua saya telah meninggal sejak saya masih kecil. Saya diasuh oleh dermawan saya dan istri saya. Meskipun saya seorang guru dan magang, saya mencintainya seperti seorang ayah dan anak. Tuan mengusir saya dari pintu. Saya khawatir ada kesalahpahaman. Saya tidak berani menyalahkan guru saya. Ren Wuxing tersenyum dan berkata, ternyata Yue Bukun kejam terhadap Anda, tetapi Anda tidak ingin berlaku tidak adil kepadanya. Ling Hu Chong berkata, saya ingin memohon pemimpin, mohon murah hati, dan jangan membuat hal-hal sulit bagi saya, tuanku, istri saya, dan yang lebih muda, saudara laki-laki dan perempuan dari sekolah Huasan. Ren Wuxing berkata dengan suara yang dalam, saya harus keluar dari penjara hitam, dan Anda telah berkontribusi banyak. Tapi saya mengajari Anda hukum besar menyerap bintang dan menyelamatkan hidup Anda. Keduanya sudah seimbang, dan tidak ada yang salah. Saya telah memasuki kembali sungai dan danau, dan ada banyak keluhan dan peristiwa besar yang belum terselesaikan. Saya tidak bisa berjanji kepada Anda. Saya akan melakukan sesuatu ikat tangan dan kakimu. Mendengar apa yang dia katakan, Ling Hu Chong merasa bahwa dia pasti mendapat masalah dengan Yue Bukun, dan dia tidak bisa menahan perasaan gelisah, terlihat dari warna kulitnya. Ren Wuxing tertawa dan berkata, adik laki-laki, silakan duduk. Hari ini, saya di dunia, hanya saudara Siang dan Anda adalah orang-orang yang benar-benar terpercaya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya, selalu ada tempat untuk mendiskusikannya. Bagaimana, Anda berjanji kepada saya satu hal terlebih dahulu, dan saya akan berjanji kepada Anda. Mulai sekarang, ketika saya melihat guru dan murid sekolah Huasan, selama mereka tidak menghormati saya tidak akan main-main dengan dia. Bahkan jika kamu ingin memberi mereka pelajaran, kamu harus melihatnya di permukaan, aku penyayang. Bagaimana menurutmu? Ling Hu Chong sangat gembira, dan buru-buru berkata, aku sangat berterima kasih. Aku akan mematuhi apapun pemimpin telah memerintahkan. Ren Wuxing berkata, kamu dan aku menjadi saudara Jinlan, mulai sekarang, kita akan berbagi berkat dan kesulitan bersama. Saudara Siang adalah duta kiri dari cahaya sekte Dewa Bulan Matahari, dan kamu akan jadilah duta cahaya yang tepat yang saya ajarkan. Bagaimana menurutmu? Ling Hu Chong tertegun mendengar hal itu. Sampai dia sendiri ingin bergabung dengan sekte iblis. Sejak dia masih kecil, dia telah mendengar tuannya dan istrinya berbicara tentang segala macam perbuatan jahat dan beracun dari sekte iblis. Meskipun dia diusir dari pintu, dia hanya berharap menjadi orang yang kesepian di sungai dan danau, dan ingin bergabung dengan sekte iblis tidak mungkin. Hatiku berantakan untuk sementara waktu, dan sulit untuk dijawab. Ren Wuxing dan Xiang Wentian menatapnya, dan dalam sekejap, tidak ada suara di ruangan itu. Butuh beberapa saat, Ling Hu Chong berkata, kebaikan guru, saya pikir saya, Ling Hu Chong, seorang pembelajar yang terlambat, beraninya saya memanggilnya saudara bahu-membahu dengan pemimpin. Selain itu, meskipun saya bukan anggota sekolah Huasan lagi, saya masih berharap tuannya akan berubah pikiran dan mengambil kembali nyawanya. Ren Wuxing tersenyum ringan dan berkata,
Kamu memanggilku ketua. Nyatanya, meskipun aku harus keluar dari penjara saat ini, hidupku adalah masih dalam bahaya. Kata pemimpin hanyalah kata yang bagus untuk diucapkan. Hari ini, semua orang di dunia tahu bahwa pemimpin Sekte Dewa Bulan Matahari adalah Dong Fangbu. Kekalahan, seni bela diri pria ini tinggi, sama sekali tidak lebih rendah dari saya, dan kekuatan serta akalnya jauh lebih unggul dari saya. Dia memiliki banyak bakat di bawah komandonya. Dengan saya dan saudara laki-laki Xiang, jika kita ingin mendapatkan kembali posisi pemimpin darinya, kita harus memukul batu dengan kerikil angan-angan. Anda tidak ingin menjadi saudara dengan saya, adalah hal yang baik untuk melindungi diri sendiri. Ayo, mari kita minum dan berbicara, dan jangan membicarakannya lagi. Ling Hu Chong berkata, bagaimana posisi pemimpin? Diberikan kepada Dong Fang, tak terkalahkan diambil. Bagaimana dia bisa dipenjara di penjara gelap? Segala macam hal sama sekali tidak saya ketahui. Saya ingin tahu apakah kalian berdua bisa memberitahu saya. Tanda tanya. Kepalanya tersenyum sedih dan berkata, satu tempat tinggal di dasar danau, 1/10 dalam 2 tahun, ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan seharusnya diremehkan. Hehe, semakin tua kamu, semakin bersemangat kamu. Dia menuangkan segelas penuh anggur, meminumnya dalam satu tegukan, dan tertawa panjang, yang penuh cinta, itu berarti kehancuran. Xiang Wentian berkata, saudaraku, Dong Fang Bubei mengirim banyak orang untuk mengejar saya hari itu. Anda telah melihat metodenya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda tidak bertindak berdasarkan kebenaran, saya akan memotongnya menjadi saus daging di gazebo itu. Saya masih memiliki sekte iblis yang baik di hati saya, tetapi hari itu ketika ratusan dari mereka bergandengan tangan untuk membunuh Anda dan saya, bagaimana mungkin ada sekte yang baik atau setan? Faktanya adalah ada orang baik di dalam yang baik, dan tidak ada orang yang tercela dan jahat. Memang ada banyak penjahat di pemujaan iblis, tetapi ketika kami bertiga mengambil alih kekuasaan, kami akan memperbaikinya dan membersihkan sampah yang telah melakukan banyak kejahatan. Bukankah itu akan membuat pahlawan dunia merasa bangga? Ling Hu Chong mengangguk dan berkata, kakak, apa yang kamu bicarakan? Xiang Wentian berkata, berpikir saat itu, pemimpin memperlakukan Dong Fang Bubei seperti saudara laki-laki dan perempuan, dan mempromosikannya menjadi utusan kiri cahaya dalam agama, dan menyerahkan semua kekuatan dalam agama kepadanya. Pada saat itu, pemimpin mengabdikan dirinya untuk berlatih metode menyerap bintang ini. Beberapa kekurangan kecil telah diperbaiki, dan tidak ada waktu untuk mengurus urusan sehari-hari sekte. Tanpa diduga, serigala tak terkalahkan di timur sangat menghormati pemimpin sekte secara langsung, dan tidak berani melanggar apapun, tetapi diam-diam memupuk kekuatannya sendiri dan menggunakan segala macam alasan. Semua bawahan yang setia kepada pemimpin ditarik, diberhentikan, atau dieksekusi. Dalam beberapa tahun, orang kepercayaan dari pemimpin layu. Pemimpin adalah orang yang setia dan tulus. Semuanya beres, dan saya tidak pernah meragukannya. Petik 2. Ren Wuxing menghela nafas dan berkata, saudara Xiang, saya benar-benar malu dengan masalah ini. Anda telah memperingatkan saya beberapa kali dan mengatakan kepada saya untuk berhati-hati. Tapi saya tidak peduli dengan Dong Fang. Anda telah kehilangan terlalu banyak kepercayaan, dan kata-kata setia Anda kasar, tetapi Anda cemburu padanya, menuduh Anda menabur perselisihan, dan menyebabkan masalah. Begitu banyak sehingga kamu pergi dalam keadaan marah, terbang menjauh, dan tidak pernah bertemu lagi. Xiang Wentian berkata, bawahan tidak akan pernah berani memiliki kebencian terhadap pemimpin, tetapi melihat bahwa situasinya tidak benar, Dong Fang Bubei telah direncanakan dengan hati-hati, dan masalah akan segera terjadi. Jika bawahannya menemani pemimpin, mereka harus dibunuh olehnya terlebih dahulu. Itu harus dilakukan, tetapi setelah dipikir-pikir, bawahan selalu merasa lebih baik menghindarinya terlebih dahulu. Jika pemimpin dapat melihat melalui niatnya yang berbahaya dan mencegahnya untuk berhasil dalam konspirasi, itu akan menjadi keberuntungan. Jika tidak, bawahan setidaknya akan dapat melepaskannya. Saya memiliki kecemburuan di hati saya tidak berani terlalu lancang. Ren Wuxing mengangguk dan berkata, ya, tapi bagaimana saya tahu usaha keras Anda saat itu? Melihat Anda pergi tanpa pamit, saya sangat marah, dan latihan itu pada saat kritis. Hampir ada masalah. Dong Fang itu Bubei datang ke sini untuk bersikap sopan dan menasehatiku agar tidak diganggu. Dengan cara ini,
aku semakin terjerumus ke dalam tipuannya, dan bahkan menyerahkan buku rahasia sekte kami, harta karun bunga matahari, kepadanya. Ling Hu Chong mendengarkan ketika aku datang ke 4 karakter, Sunflower Tracer, saya tidak bisa menahan. Xiang Wentian berkata, saudaraku, apakah kamu juga tahu tentang harta karun bunga matahari? Ling Hu Chong berkata, aku telah mendengar nama buku besar ini dari gurunya, tidak tahu bahwa itu ada di tangan pemimpin. Ren Wuxing berkata, selama bertahun-tahun, harta karun bunga matahari telah menjadi harta karun sekte Dewa Bulan Matahari, dan selalu diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Pada awalnya, dia ingin mewariskan posisi pemimpin untuk Dongfang Bubai. Menyerahkan harta karun bunga matahari kepadanya adalah untuk menjelaskan kepadanya, aku akan memberimu posisi pemimpin dalam waktu singkat. Sayangnya, Dongfang Bubai adalah orang yang cerdas, posisi pemimpin telah jelas diserahkan kepadanya, mengapa dia begitu tidak sabar, dan menolak untuk menunggu sampai saya secara resmi mengadakan forum umum dan secara resmi mengumumkannya kepada publik. Tapi dia ingin melakukan perampasan pemberontakan ini. Dia mengerutkan kening, seolah-olah sampai sekarang, aku masih tidak mengerti masalah ini. Xiang Wentian berkata, pertama, dia tidak sabar menunggu kedatangannya, dan dia tidak tahu kapan pemimpin akan diturunkan secara resmi. Kedua, dia khawatir, karena dia takut sesuatu akan berubah tiba-tiba. Ren Wuxing berkata, sebenarnya, dia sudah mengatur segalanya. Apa yang kamu takutkan dengan perubahan besar yang tiba-tiba? Sangat sulit untuk dipahami. Saya bermeditasi di penjara gelap dan saya telah mengetahui semua plotnya satu persatu, tetapi mengapa dia bisa tidak menunggu untuk menyerang tiba-tiba? Saya masih memikirkannya. Dia tidak bisa mengerti. Awalnya, dia cukup iri dengan Anda, takut saya akan menyerahkan posisi pemimpin kepada Anda. Tapi Anda tidak mengucapkan selamat tinggal, dan kamu sudah menyingkirkan duri di matanya, tunggu saja perlahan baiklah. Bab 238. Xiang Wentian berkata, tahun Dongfang Bubai membuat masalah. Ada perjamuan pada malam festival perahu naga, wanita muda itu mengatakan sesuatu di perjamuan, apakah Anda masih ingat pemimpinnya? Ren Wuxing menggaruk kepalanya dan berkata, festival perahu naga apa yang dikatakan gadis kecil itu? Apa bedanya? Saya tidak ingat sama sekali. Xiang Wentian berkata, Don jangan panggil aku anak kecil. Nona berumur 7 tahun itu, kan? Dia sedang menghitung jumlah orang di meja, dan tiba-tiba bertanya kepadamu, ayah, mengapa kita minum setiap festival perahu naga, dan selalu ada satu lebih sedikit orang setahun? Anda tertegun dan bertanya, apa? Satu orang lebih muda. Nona berkata, saya ingat tahun lalu ada 11 orang, dan tahun sebelumnya ada 12 orang. Tahun ini 1, 2, 3, 4, 5, kita hanya punya 10 yang tersisa. Ren Wuxing menghela nafas, dan berkata, ya, saya sangat tidak senang ketika mendengar kata-kata gadis kecil itu. 1 tahun sebelumnya, Dongfang Bubai mengeksekusi Hao Xiandi. 1 tahun sebelumnya, Penatua Qiu meninggal tanpa alasan yang jelas. Di Gansu, sekarang saya coba pikirkan, itu pasti rencana beracun yang diam-diam diatur oleh Dongfang Bubai. Setahun sebelumnya, Penatua Wen dipecat dari pengajaran, dan dikepung sampai mati oleh guru dari sekte Songshan, Taisan, dan Hengshan. Dongfang Bubai, aduh, gadis kecil itu mengungkapkan kebenaran secara tidak sengaja. Saat itu, saya masih dalam mimpi, dan saya tidak menyadarinya. Itu diwarisi dari seni Dewa Ming Utara, dari dinasti Song Utara. Hanya saja para sarjana tidak tahu cara menggunakannya, dan ada beberapa kekurangan di dalamnya. Saat itu, saya telah berlatih metode menyerap bintang selama lebih dari 10 tahun. Setiap orang yang mendengarnya ketakutan. Tetapi saya tahu bahwa sebenarnya ada beberapa kelemahan utama dalam keterampilan magis ini. Awalnya saya tidak menyadarinya, tetapi kemudian bencana itu berangsur-angsur muncul. Dalam beberapa tahun itu, saya sangat menyadari bahayanya. Obat, suatu hari Anda akan dibakar dengan racun. Karena keterampilan orang lain diserap, mereka tidak akan menjadi milik mereka, dan mereka tiba-tiba akan kembali untuk membuat masalah. Semakin banyak keterampilan yang Anda serap, semakin besar kekuatan serangan baliknya. Mendengar ini, Ling Hu Chong merasa hatinya tenggelam. Samar-samar merasa ada hal besar yang sangat salah. Ren Wuxing berkata lagi, pada waktu itu, saya telah mengumpulkan keterampilan lebih dari 10 master baik dan jahat.
Tetapi lebih dari 10 master ini berasal dari sekte yang berbeda, dan mereka mempraktikkan keterampilan yang berbeda. Saya harus mencoba mengintegrasikan mereka ke dalam satu. Saya pikir itu untuk saya gunakan sendiri, jika tidak, itu akan selalu menjadi masalah serius. Selama beberapa tahun itu, saya memikirkannya siang dan malam, dan inilah yang saya khawatirkan. Di perjamuan festival perahu naga hari itu, meskipun saya sedang minum dan berbicara dan tertawa, saya masih menghitung di dalam hati 22 titik Yang Jiao dan 32 titik Yang Wei. Di antara 54 titik akupuntur ini, bagaimana membuat napas dalam bergerak dengan bebas, dapatkah masuk Yang Wei dari Yang Jiao, atau masuk Yang Wei dari Yang Wei? Oleh karena itu, meskipun saya tidak senang ketika mendengar kata-kata gadis kecil itu, saya segera melupakannya. Xiang Wentian berkata, bawahan selalu aneh. Pemimpin selalu sangat waspada, dan orang lain hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka akan segera mengetahui niatnya. Dia yakin dan tidak pernah membuat kesalahan. Konspirasi sama sekali tidak disadari, dan setiap hari, batuk. Ren Wuxing tersenyum dan berkata, dan setiap hari dia cuek. Linglung, tampak linglung, bukan. Xiang Wentian berkata, iya, rindu. Setelah mengucapkan beberapa kata itu, Dongfang Bubai tertawa dan berkata, Nona, kamu suka hidup, bukan? Ayo undang beberapa orang lagi untuk minum bersama tahun depan. Dia sangat gembira ketika berbicara, tapi saya tidak pernah di matanya, dia bisa melihat warna keraguan. Dia pasti sudah menebak bahwa pemimpin telah mengambil keputusan, tetapi di depannya, dia hanyalah seorang munafik. Coba dia tahu bahwa pemimpin itu cerdas. Dia berharap bahwa dia tidak akan pernah. Saya tidak akan curiga. Ren Wuxing mengerutkan kening, dan berkata, gadis kecil itu mengucapkan kata-kata ini di perjamuan festival perahu naga hari itu, tetapi saya tidak pernah mengingatnya dalam 12 tahun terakhir. Saya menyebutkannya, saya baru ingat bahwa itu dikatakan. Benar, Dongfang Bubai tidak menjadi curiga setelah mendengar kata-kata itu. Xiang Wentian berkata, selain itu, Nona tumbuh dari hari ke hari dan menjadi semakin cerdas. Di beberapa tahun terakhir, saya khawatir dia akan melihat melalui mekanismenya. Ketika dia menjadi dewasa, pemimpin dapat menyerahkan posisinya kepadanya. Dongfang Bubai tidak berani menunggu lebih lama lagi, dan lebih suka mengambil risiko. Ini adalah alasannya, mengangguk, menghela nafas, dan berkata, oh, jika putriku ada di sisiku saat ini, kita tidak akan begitu kesepian dan lemah. Xiang Wentian menoleh dan berkata kepada Ling Huchong, kakak, pemimpin barusan dia mengatakan bahwa pasti ada kekurangan besar dalam metode menarik bintangnya sejauh yang saya tahu. Meskipun pemimpin di penjara hitam selama 12 tahun dan menderita banyak keluhan, dia melepaskan belenggu urusan duniawi dan berkonsentrasi pada pemikiran. Mengungkap misteri keterampilan magis ini. Guru, benarkah? Ren Wuxing mengelus janggut hitamnya yang tebal, tertawa, sangat bangga, dan berkata, tepat. Mulai sekarang, seraplah keterampilan orang lain, lakukan yang terbaik. Saya menggunakannya, jadi saya tidak perlu khawatir tentang serangan balik tiba-tiba dari Zenki yang heterogen ini lagi. Haha, saudara Linghu, tarik napas dalam-dalam. Apakah Anda merasakan Zenki membengkak dan bergerak tiba-tiba di Yuzhen dan Tanzong titik akupuntur? Linghu, Chong Yiyan menarik napas dalam-dalam, dan dia merasakan energi nyata samar-samar mengalir dari titik akupuntur Yuzhen dan Tanzong, dan wajahnya sedikit berubah. Ren Wuxing berkata, Anda hanya seorang pemula, Anda tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika saya belum memecahkan misteri ini, energi sebenarnya di dua titik akupuntur ini melonjak, itu benar-benar membalikkan dunia, itu tak tertahankan. Meskipun di luar sepi tidak ada suara, tetapi telingaku dipenuhi dengan suara ribuan kuda yang berlari kencang, dan kadang-kadang sepertinya Jiao Lei memukul satu demi satu, menggelegar, satu demi satu. Sayangnya, jika ada bukankah perubahan besar dalam tubuhku, Timur tidak akan bagaimana konspirasi yang dikalahkan berhasil. Ling Huchong tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar, dan dia juga tahu bahwa Xiang Wentian mengatakan kata-kata ini padanya untuk meminta nasihatnya. Tetapi jika dia menolak untuk bergabung dengan Sekte Dewa Bulan Matahari, dia akan Yanzi tidak bisa mengatakannya. Dia berpikir dalam hati, melatih metode penyerap bintangnya adalah dengan menyerap kekuatan orang lain dan menggunakannya untuk dirimu sendiri. Kungfu ini egois dan ganas. Jika saya tidak diserang dan dipaksa, saya pasti tidak akan menggunakannya.
Sudah seperti ini, dan hidup saya diambil. Bagaimana mungkin Ling Hu Chong melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan aslinya karena dia serakah untuk hidup dan takut mati. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Guru, ada yang harus saya lakukan selanjutnya. Saya tidak tahu, tetapi saya masih ingin meminta nasihat. Saya telah mendengar tuan saya mengatakan bahwa Bunga Matahari Koleksi adalah buku rahasia tertinggi dalam seni bela diri. Jika Anda mempraktikkan seni bela diri dalam koleksi, Anda tidak akan terkalahkan di dunia, dan Anda akan hidup lebih dari 100 tahun. Mengapa pemimpinnya jangan berlatih seni bela diri dalam buku harta karun, tetapi pergi berlatih metode yang sangat berbahaya untuk menyerap bintang?" Ren Wuxing tersenyum ringan dan berkata, "Alasannya di luar pemahaman orang luar." Ling Hu Chong tersipu dan berkata, "Ya, saya mengambil kebebasan." Xiang Wentian berkata, "Saudaraku, pemimpinnya sudah tua, dan kakak laki-lakimu tidak jauh lebih muda darinya. Jika kamu bergabung dengan agama ini, kamu akan menjadi penerus pemimpin di masa depan. Bahkan jika kamu berpikir reputasi Sekte Dewa Bulan Matahari tidak baik, tidak bisakah kau memperbaikinya dengan tanganmu sendiri, agar bermanfaat bagi dunia?" Ling Hu Chong merasa masuk akal ketika mendengar kata-katanya, dan merasa sedikit tergerak, dan melihat Ren Wuxing mengambil gelas anggur dengan tangan kirinya dan membantingnya dengan keras meletakkannya di atas meja. Dia mengangkat kendi dengan tangan kanannya, mengisi segelas anggur, dan berkata, "Selama ratusan tahun, Sekte Dewa Bulan Matahari dan Sekte Ortodoks telah berselisih satu sama lain. Jika Anda keras kepala dan menolak untuk bergabung dengan sekte saya, tak perlu dikatakan, saya takut dengan sekte Huasan Tuan dan istri Anda. Hehe, saya ingin menghapus semua tuan dan murid dari sekte Huasan, dan sekte Huasan akan dihapus dari dunia seni bela diri mulai sekarang, tetapi itu tidak sulit. Ini adalah hubungan takdir yang Anda dan saya temui di sini hari ini. Jika Anda mendengarkan nasihat baik saya, silakan minum cawan ini, semuanya bisa didiskusikan." Bab 239. Kata-kata ini penuh dengan ancaman, dada Ling Hu Chong penuh dengan darah, dan dia berkata dengan keras, "Guru, kakak, saya sakit parah dan hidup saya sekarat, tetapi saya tidak sengaja mempelajari keterampilan magis master. Jika tidak ada cara untuk menyembuhkannya, itu hanya kembali ke status lama, itu bukan apa-apa. Saya tidak terlalu menghargai hidup saya sendiri. Hidup dan mati adalah takdir, dan biarkan dia pergi. Sekte Huasan telah ada selama ratusan tahun, dan harus ada cara untuk bertahan hidup, belum tentu yang lain. Itu bisa dihancurkan di telapak tanganmu. Itu saja untuk hari ini, dan akan ada hari nanti." Dia berdiri, membungkuk pada mereka berdua, berbalik dan pergi. Xiang Wentian ingin mengatakan sesuatu nanti, tapi Ling Hu Chong sudah pergi jauh. Ling Hu Chong keluar dari desa Demei, menghela nafas lega, merasakan angin sejuk di tubuhnya, menenangkan pikirannya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bulan yang memudar tergantung miring di dahan pohon willow, dan pantulannya bulan dan awan mengambang di air danau di kejauhan. Berjalan ke tepi danau, dia berdiri diam sejenak, berpikir, hal besar sebelum Ren Jiaozu adalah menyelesaikan akun dengan Dongfang Bubai dan mendapatkan kembali posisi pemimpin, dan dia tidak akan mencari nasib buruk dari Sekte Huasan. Jika saya bertemu dengannya tanpa mengetahui cerita orang dalam, saya harus dibunuh. Saya harus memberitahu mereka sesegera mungkin agar mereka bisa bersiap. Tapi saya tidak tahu apakah mereka sudah kembali dari Fuzhou. Bukan jauh dari Fuzhou, dan tidak ada yang salah dengan saya. Saya akan pergi ke Fujian, ayo jalan-jalan. Jika mereka sudah berangkat dan kembali, kita mungkin bertemu mereka di jalan. Seni bela diri dan mengeluarkan dirinya dari sekte, dia tidak bisa menahan rasa sakit di dadanya, dan berpikir lagi, saya akan menjadi guru untuk memaksa saya harus melaporkan kepada tuan dan istri saya tentang bergabung dengan agama. Mereka harus mengerti bahwa saya tidak bermaksud berteman dengan orang-orang dalam agama iblis. Mungkin Tuan dapat menarik kembali perintah saya dan menghukum saya untuk pergi ke tebing di atas tebing selama 3 tahun, dan itu akan baik-baik saja. Harapan untuk masuk kembali ke sekolah guru, semangatku terangkat, dan aku pergi mencari penginapan untuk beristirahat. Dia tidur sampai tengah hari dan bangun, berpikir bahwa sebelum bertemu tuan dan istrinya, jangan tunjukkan sifat aslinya. Belum lagi Ying Ying pernah menyuruh Zhu Qianqiu dan yang lainnya untuk menyebarkan desas-desus bahwa mereka ingin mengambil nyawanya, jadi mereka harus menyamarkan diri untuk menghindari masalah. Tapi penampilan seperti apa yang harus saya pura-pura?
Dia mengerang dalam hatinya, berjalan keluar kamar, dan baru saja berjalan ke halaman, tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan baskom berisi air dituangkan ke atasnya. Ling Hu Chong segera menoleh untuk menghindarinya, dan baskom berisi air pun kosong. Saya melihat seorang petugas memegang wastafel kayu di tangannya, memelototinya, dan berkata dengan suara kasar, "Kamu tidak memakai mata saat berjalan. Apakah kamu tidak melihat tuannya sedang menuangkan air?" Ling Hu Chong sangat marah, berpikir bahwa ada orang yang begitu kejam di dunia ini. Dia melihat bahwa perwira ini berusia sekitar 40 tahun, dengan janggut dan janggut, tetapi dia cukup perkasa, dengan pisau di pinggang, dada dan perut menonjol. Itu adalah jelas bahwa dia terbiasa mendominasi. Petugas berteriak, "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak mengenali tuannya?" Ling Hu Chong punya ide, menyenangkan berpura-pura menjadi petugas ini. "Saya berjalan di sekitar sungai dan danau di jalan besar, dan tidak seorang ahli ilmu bela diri akan datang kepadaku untuk melihat kedua kalinya." Petugas berteriak, "Apa yang kamu tertawakan? Nenekmu? Apa yang lucu?" Ternyata Ling Hu Chong tidak bisa menahan senyum ketika memikirkan sesuatu yang dia banggakan. Ling Hu Chong pergi ke konter untuk membayar kamar dan pondokan, dan bertanya dengan suara rendah, "Apa latar belakang dari kepala militer itu?" Penjaga toko berkata dengan wajah sedih, "Siapa yang tahu latar belakang dia? Berasal dari Beijing, dan dia hanya tinggal di Beijing." Suatu malam, pelayan yang melayaninya sudah menamparnya 3 kali. "Ada banyak panggilan untuk anggur enak dan daging enak, dan saya tidak tahu apakah saya akan melakukannya bayar kamar." Ling Hu Chong mengangguk, berjalan ke kedai teh terdekat, dan minum. Aku mengambil sepoci teh, minum perlahan dan menunggu. Setelah menunggu setengah jam, hanya suara tapal kuda yang terdengar. Petugas mengendarai kuda merah teluk dan keluar dari penginapan. Dengan cambuk yang pecah, dia berteriak keras, "Minggir, minggir, nenekmu, jangan lepaskan. Ayo pergi." Beberapa orang yang lewat memberi jalan sedikit lebih lambat, mencambuknya, berteriak kesakitan. Ling Hu Chong sudah membayar tehnya, berdiri, dan segera mengikuti kuda itu. Dia penuh energi internal, langkah kakinya lebih cepat dari kuda yang berlari kencang, dan ketika dia melihat petugas itu meninggalkan gerbang barat dan berlari menuju jalan barat daya, dia mengikuti dari dekat. Setelah berlari beberapa mil, pejalan kaki di jalan menjadi lebih kurus. Ling Hu Chong mempercepat langkahnya, berdiri di depan kudanya, dan mengangkat tangan kanannya. Kuda itu terkejut, mendesis dan berdiri, dan petugas itu hampir jatuh dari kudanya. Ling Hu Chong berteriak, "Nenekmu, bukankah kamu berjalan tanpa mata? Kamu bajingan, hampir saja menendangku sampai mati." Ketika dia tidak berbicara, petugas itu sudah sangat marah. Setelah 3 kali memaki, petugas itu semakin marah mendarat di tanah. Dengan sapuan cambuk, ia jatuh ke arah kepala Ling Hu Chong. Melihat tidak nyamannya melakukan sesuatu di jalan, Ling Hu Chong berteriak, "Ah!" Dia terhuyung-huyung, memeluk kepalanya dan lari ke jalan kecil. Bagaimana mungkin petugas itu berhenti di situ, melompat dari kudanya, mengikatkan tali kekang ke pohon dengan tergesa-gesa, dan berlari mengejarnya. Ling Hu Chong berteriak, "Ah, ibuku!" dan lari ke dalam hutan. Petugas mengejarnya sambil berteriak, tetapi tiba-tiba sisi tubuhnya mati rasa, dan dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Ling Hu Chong menginjak dadanya dengan kaki kirinya, dan berkata sambil tersenyum, "Nenekmu, dengan ketidakmampuan seperti itu, bagaimana dia bisa berbaris dan bertarung?" Dia mencari di tangannya, dan mengeluarkan sebuah amplop besar dengan cap merah tua, segel resmi Menteri Perang, di atasnya. Di segel besar, ada 2 karakter besar, melaporkan diri sendiri. Membuka amplopnya, ia mengeluarkan secarik kertas tebal, namun ternyata itu adalah surat penunjukan dari Kementerian Perang, yang menyatakan bahwa Wu Tiande, seorang gerilyawan di Changzhou, Hebei, diangkat sebagai jenderal di Guangzhou, Fujian, dan dia akan menjabat baru-baru ini. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, "Jadi kamu seorang jenderal, apakah kamu Wu Tiande?" Petugas itu dihentikan olehnya dan tidak bisa bergerak, wajahnya berubah ungu, dan dia berteriak, "Cepat angkat aku, kamu. Berani dan sembrono, menghina pejabat istana kekaisaran, bukankah kamu tidak takut dengan hukum raja?" Meskipun dia berteriak, momentumnya sudah putus asa. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, "Aku tidak perlu khawatir, jadi aku ingin meminjam pakaianmu untuk menggadaikannya." Dia menamparkan kepalanya, dan petugas itu langsung pingsan.
Ling Hu Chong cepat-cepat menanggalkan pakaiannya, berpikir bahwa orang ini sangat dibenci, dia harus membuatnya lebih menderita. Jadi, dia menanggalkan celana dalam dan pakaian dalamnya, membiarkan seluruh tubuhnya telanjang. Begitu dia menyebutkan bebannya yang berat, dia membukanya dan melihat ada ratusan tael perak dan 3 batangan emas. Dia berpikir dalam hati, ini semua lemak rakyat dan urapan rakyat yang telah dikumpulkan oleh petugas anjing ini. Itu sulit untuk mengembalikannya ke pemilik aslinya, jadi saya harus melepaskannya. Jenderal saya, Wu Tiande, membawakan Anda anggur dan minuman. Memikirkannya, dia tidak bisa menahan tawa, melepas pakaiannya, dan meletakkannya seragam militer, sepatu bot kulit, pisau pinggang, dan bingkisan jenderal di tubuhnya, merobek pakaiannya, dan mengikatnya di belakang, diikat ke pohon, dan mulutnya dipenuhi lumpur. Setelah memikirkannya, dia berbalik dan mengeluarkan satu pisau, mencukur semua janggut di wajahnya, meletakkan janggut yang dicukur ke dalam pelukannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu telah menjadi anak kecil, yang jauh lebih cantik." Setelah berjalan di jalan naik, melepaskan tali kekang kuda yang diikat ke pohon, melompat ke atas kuda, melambaikan cambuk, dan berteriak, "Minggir, minggir, nenekmu, bukankah kamu berjalan tanpa mata?" Haha. Haha, Mananci. Bab 240. Ketika saya datang ke Yuham Toudian malam itu, penjaga toko dan pelayan toko menyapa saya dengan sangat serius dengan, "Tuan Jun," setelah Tuan Jun. Keesokan paginya, Ling Hu Chong bertanya kepada penjaga toko tentang jalan ke Fujian, dan menghadiahinya 5 kian, dan penjaga toko serta pelayan dengan hormat mengirimkannya keluar dari toko. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, akhirnya kamu beruntung. Kamu bertemu denganku, seorang jenderal palsu, dan jika jenderal asli Wu Tiande datang untuk menginap, kamu akan sangat menderita. Ia pergi ke toko untuk membeli sebuah cermin dan sebuah sebotol lem, dan meninggalkan kota kemudian. Ketika dia pergi ke tempat terpencil, dia menempelkan janggutnya ke wajahnya di depan cermin. Pekerjaan teliti ini memakan waktu beberapa jam. Setelah menempel, saya melihat ke cermin, wajah saya penuh janggut, berbulu, sangat lapang, saya tidak bisa menahan tawa. Jauh ke selatan, setelah tiba di Jinhua Mansion dan Chuzhou Mansion, aksen selatan sangat berbeda dengan Zhongzhou, dan sulit untuk dipahami. Untungnya, ketika semua orang melihat bahwa dia adalah seorang perwira, mereka semua menggulung lidah mereka dan berbicara bahasa resmi kepadanya. Dia tidak pernah memiliki begitu banyak uang dalam hidupnya, dan dia menikmati minum sepuasnya, cukup menikmati dirinya sendiri. Hanya saja semua jenis energi sejati yang berbeda di dalam tubuh dipaksa masuk ke meridiannya, dan tidak keluar dari tubuh, tiba-tiba menyerbu kedantian dari waktu ke waktu, membuatnya pusing, mual dan mual. Setiap kali itu terjadi, saya harus mengusirnya dari dantian dan membubarkannya ke meridian sesuai dengan metode yang diukir Ren Wuxing di pelat besi. Begitu energi sejati yang berbeda meninggalkan dantian, dia akan segera merasa segar dan sangat nyaman. Dengan cara ini, setiap kali saya berlatih, saya tahu bahwa keterampilan saya semakin dalam, tetapi saya juga menjadi kecanduan. Untungnya, saya selalu berpikir, hidup saya telah terangkat titik. Murah, artinya dengan tenang. Sore hari ini, setelah melewati rumah Kuzu, kami telah memasuki punggung Bukit Xianxia. Jalan gunung terjal, lambat laun semakin tinggi, dan hanya ada sedikit orang di gunung. Setelah menempuh jarak lebih dari 20 mil, saya masih belum melihat siapapun, diketahui bahwa saya rakus dan ketinggalan tujuan. Melihat hari sudah larut, dia memetik beberapa buah liar untuk membungkus perutnya. Melihat sebuah gua kecil di bawah tebing, yang cukup kering dan tidak akan diganggu oleh serangga dan semut, dia mengikat kudanya ke pohon dan membiarkannya merumput sendiri, dan menemukan jerami untuk diletakkan di dalam gua untuk bermalam. Tiba-tiba merasa kidan darah di dantian tidak nyaman, jadi dia segera duduk dan melakukan latihan. Setiap kali Ren Wuxing mempraktikkan keterampilan ajaib, dia akan dipenjara sekali lagi, dan dia merasa semakin nikmat. Saya berlatih langsung sekali lagi, tetapi saya merasa seluruh tubuh saya nyaman, melayang seperti peri, seolah-olah tubuh saya berada di awan. Dia menghela nafas panjang, berdiri, tidak bisa menahan senyum pahit, dan berpikir dalam hati, suatu hari saya bertanya kepada Guru Ren mengapa dia ingin berlatih metode penyerap bintang ini karena dia memiliki seni bela diri yang unik, bunga matahari harta karun, di tangannya, dan dia menolak untuk mengesampingkannya. Jawab, alasannya, tapi saat ini aku mengerti.
Ternyata setelah metode penyerap bintang ini dipraktikkan, tidak bisa lagi dihentikan. Berpikir tentang ini, aku diam-diam terkejut. Aku pernah mendengar bahwa orang-orang Miao membesarkan Gu. Masalahnya, setelah membesarkannya, bahkan jika kamu tahu bahayanya, sulit untuk menyerah. Jika kamu tidak melepaskan Gu untuk menyakiti orang, serangga Gu akan kembali ke pemiliknya. Di masa depan, saya lebih baik tidak menjadi bibit yang memelihara Gu. Keluar dari gua, tapi ketika dia melihat bintang di langit dan suara serangga berkicau di sekitar, dia tiba-tiba mendengar seseorang berjalan di jalan gunung. Jaraknya masih jauh, tetapi kekuatan batinnya kuat. Suara telinganya juga jauh. Dengan pikiran, dia segera pergi dan melepaskan kendali kudanya, menepuk pantat kudanya dengan ringan, dan kudanya berjalan perlahan menuju kol. Dia bersembunyi di balik pohon, dan setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki mendekat di jalur pegunungan. Ada cukup banyak orang, di bawah cahaya bintang. Dia melihat sekelompok orang berpakaian hitam, salah satunya berbaju kuning, ikat pinggangnya. Dia tampak seperti anggota Demon Cult. Sisanya, total lebih dari 30 orang, tinggi dan pendek, mengikuti diam-diam. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, mungkinkah mereka ada hubungannya dengan sekte Huasan saya ketika mereka pergi ke selatan ke Fujian? Mungkinkah mereka diperintahkan oleh pemimpin Ren untuk mempersulit tuan dan istri mereka? Setelah menempuh beberapa mil, jalan gunung tiba-tiba menjadi curam, dan puncak di kedua sisi berdiri tegak, menyisakan jalan gunung yang sempit di tengahnya, dan tidak mungkin lagi dua orang berjalan berdampingan. Lebih dari 30 orang itu membentuk ular panjang dan mendaki jalan gunung. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, jika aku mengikuti, orang-orang ini merendahkan. Hanya perlu satu boneka untuk berbalik dan melihatku. Jadi dia mengelak ke rerumputan dan bersembunyi, menunggu mereka naik ke lereng yang tinggi dan pergi menuruni lereng selatan sebelum mengejar naik. Tanpa diduga, para pejalan kaki hendak mencapai puncak lereng, dan tiba-tiba mereka bubar, bersembunyi di balik bebatuan, dan dalam sekejap, tidak ada yang bersembunyi. Ling Hu Chong terkejut, pikiran pertamanya adalah, mereka telah melihatku. Tetapi kemudian dia tahu bahwa itu bukan, pikirnya, mereka di sini untuk menyergap, untuk menyerang orang-orang yang mendaki. Sempurna, di ini adalah serangan mendadak, dan mereka yang mendaki akan sulit untuk melarikan diri. Siapa yang akan mereka sergap? Mungkinkah tuan dan istri memiliki sesuatu yang mendesak untuk kembali ke Fujian setelah mereka kembali ke utara? Kalau tidak, mengapa mereka terburu-buru sepanjang malam? Malam ini aku bisa bertemu lagi dengan adik perempuanku. Begitu dia memikirkan Yue Lingshan, seluruh tubuhnya menjadi panas. Dia diam-diam merangkak pergi di rerumputan sampai dia jauh dari jalur gunung. Kemudian dia bergegas menuruni gunung dari antara bebatuan dan berbelok beberapa kali. Ketika dia berbalik, dia tidak bisa lagi melihat lereng yang tinggi, pergi ke utara di jalan setapak. Dia berjalan cepat sepanjang jalan, mendengarkan dengan seksama untuk melihat apakah ada orang yang datang dari sisi yang berlawanan. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, dia tiba-tiba mendengar seseorang di lereng bukit di sebelah kiri memarahi, Ling Hu Chong bajingan, kamu harus pertahankan dia. Ada banyak terowongan yang melewati bukit Xianxia, jadi pejalan kaki atau mobil tidak perlu mendaki gunung. Di malam yang gelap, di perbukitan tandus, ketika tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya dengan jelas, Ling Hu Chong tidak dapat menahan keterkejutannya. Pikiran pertamanya adalah, itu tuan dan yang lainnya. Tapi itu jelas suara seorang wanita, bukan istri guru, dan terlebih lagi bukan Yue Lingshan. Kemudian saya mendengar suara wanita, tetapi jauh, dan suaranya rendah, jadi saya tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Ling Hu Chong melihat ke atas bukit dan melihat 30 atau 40 orang berdiri dengan samar, hatinya terasa masam, aku tidak tahu siapa yang memarahiku. Ketika saya mendengar orang lain memarahi saya seperti itu, dia segera turun ke semak-semak di samping jalan, memutar ke sisi bukit, berjalan cepat dengan pinggang tertunduk, dan sampai di sebuah pohon besar, dan mendengar suara seorang wanita, mengatakan, Paman, saudara Ling Hu adalah seorang pahlawan. Karena dia tahu bahwa orang-orang ini milik faksi Hengshan dan bukan faksi Huasan, dia tidak dapat menahan rasa kecewa, dan ketika dia gelisah, dia tidak mendengar dua kata berikutnya dari Yilin. Saya hanya mendengar suara tajam dan tua dari sebelumnya berkata dengan marah, kamu masih sangat muda, tetapi kamu sangat keras kepala. Mungkinkah surat dari Tuan Yue, kepala sekolah Huasan, palsu? Tuan Yue mengirim surat kepada dunia,
mengusir Ling Huchong dari tembok gerbang, mengatakan dia berkolusi dengan anggota kultus iblis, bagaimana dia bisa dianiaya. Ling Huchong menyelamatkanmu sebelumnya, dan dia mungkin ingin menggunakan bantuan kecil ini untuk merencanakan melawan kita. Yilin berkata, Tuan, itu bukan bantuan kecil. Saudara Fox mengabaikan hidupnya sendiri. Suara tua itu berteriak, kamu masih memanggilnya Saudara Ling Hu. Pria ini mungkin penjahat licik, berpura-pura menipu kalian anak-anak. Orang-orang di dunia adalah hantu dan hantu, trik yang sangat licik kalian anak muda bodoh, jadi kalian mudah dibodohi. Yilin berkata, beraninya murid itu tidak mendengarkan perintah paman. Tapi, Tuan Ling Hu, kata, kakak, akhirnya menghilang ucapkan, dan tahan dengan tiba-tiba. Orang tua itu bertanya, tapi apa? Yilin tampak sangat ketakutan dan tidak berani berbicara lebih jauh. Orang tua itu berkata, kali ini, pemimpin aliansi Kiri Songshan mengirim pesan bahwa Sekte Iblis telah memasuki Fujian dalam skala besar, mencoba merampok panduan pedang penentang kejahatan, keluarga Fu Zhoulin, kemajuan seni bela diri. Semua orang di sekolah pedang Wu Yue pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Anak bernama Lin dari Fuzhou telah bergabung dengan Sekte Tuan Yue. Dengan tambahan Ling Huchong, seorang murid tua dari sekolah Huasan, siapa yang tahu cerita di dalam, kita berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kepala sekolah telah meletakkan beban ini di pundak saya, dan memerintahkan saya untuk memimpin semua orang ke Fujian. Masalah ini tentang naik turunnya kebaikan dan kejahatan, tidak boleh diabaikan. 30 mil jauhnya, itu akan menjadi persimpangan Zhejiang dan Fujian. Hari ini, semua orang bekerja keras, dan berkendara sepanjang malam untuk tidur di 28 Pu. Ayo cepat dan tunggu setan datang dalam jumlah besar, kami telah mengambil keuntungan dari menunggu pekerjaan. Tapi kami masih harus berhati-hati. Puluhan wanita setuju serempak. Ling Huchong berpikir dalam hati, guru ini bukanlah kepala sekte Hengshan, dan saudari junior Yilin memanggil pamannya, Hengshan Sanding, jadi itu adalah guru Dingjing. Dia menerima surat dari tuanku dan memperlakukanku sebagai penjahat, dan itu bukan kesalahannya. Dia hanya tahu bahwa dia yang memimpin, tetapi dia tidak tahu bahwa anggota kultus iblis telah menyergap mereka. Untungnya, saya mengetahuinya, tetapi bagaimana saya bisa memberitahu mereka? Petik 2. Bersambung.